Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Kalau lo lagi sama bingung seperti gue, mikir kalau misalnya pengen beli MacBook Pro 14 inch atau 16 inch itu tipe yang mana? Ayo kita mikir bareng-bareng di video ini. Oke, satu hal yang harus gue clarify dulu terlebih dahulu ya. Di saat gue bikin video ini bukan berarti gue akan beli. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang adalah tanggal 25 Oktober. Ya, ini jam 10 malam. Salah satu alasan kenapa gue memilih untuk membuat video ini sekarang adalah gue dapat informasi kalau di tanggal 28 Oktober nanti akan ada MacBook Pro 14 inch base model yang masuk ke Indonesia. Kali-kali lo pengen beli, jadi gue bikin video ini. Kalian udah tau lah ya, Apple ngumumin di minggu lalu ada MacBook Pro versi baru dengan segala kemewahannya gitu ya. Keistimewaan lah, bukan kemewahan ya. Yang istimewa tentu adalah pengumuman tidak hanya satu tapi dua chipset barunya dari Apple, yaitu Apple M1 Pro dan juga Apple M1 Max. Yang menarik memang si Apple M1 Pro dan juga M1 Max ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi emang throughout di event, kalau lo nonton, lo akan merasakan aura bahwa barang-barang ini akan mahal. Dan memang kita akan coba ngelihat harga-harganya dulu deh yang masuk ke Indonesia. Karena kan gini ya, kalau kita beli di Indonesia itu berbeda dengan di Singapura misalkan yang punya Apple Store. Di sana lo bisa beli satu barang terus lo konfigurasi sesuka hati. Cuman kalau di sini di awal-awal yang masuk gitu ya dan akan mulai bertebaran di Indonesia itu jenis-jenis yang sudah ada konfigurasinya terlebih dahulu dari Apple. Nah, kalau kita ngeliat harga Singapurnya, dia ada di harga 2.999.000, yang berarti estimasinya itu ada di sekitaran 30 jutaan. Sementara yang satu lagi itu adalah 14 inch, model agak sedikit lebih tinggi, 10 core CPU dan juga 16 core GPU. Storage-nya 1 TB ini ada di harga 3.749 Singapura dolar. Sementara untuk yang varian 16 inch secara hitung-hitungannya hanya ada 3 varian yang akan masuk ke Indonesia tanpa di custom ya. Yang pertama itu adalah yang varian paling bawahnya, base modelnya 10 core CPU, 10 core GPU M1 Pro, 512 GB SSD dengan harga sama-sama 3.749 SGD Singapura dolar. Setelahnya ada yang 10 core CPU, 16 core GPU, tapi 1 TB storage, ini ada di harga 4.049 SGD. Dan yang terakhir yang M1 Max, base modelnya M1 Max, 10 core CPU, 32 core GPU dengan 32 GB RAM dan juga 1 TB SSD ada di harga 5.249 SGD, atau ini roughly ada di sekitaran angka 55 juta. Kalau kita coba melihat ke beberapa toko yang ada di Indonesia, kalau sebelumnya gue merefer ke Tokopedia karena itu termasuk salah satu toko yang awal-awal menjual. Dan setelah dari video terakhir yang gue bikin itu, sudah ada beberapa toko-toko lain yang menjual dengan harga yang bisa dibilang di bawahnya. Apakah perbedaan antara toko-toko yang bisa memberikan harga lebih mahal dengan harga yang lebih murah? Ini hanya satu yang gue temukan saat ini, yaitu masalah faktor ketersediaan. Beberapa toko yang punya harga lebih mahal, biasanya ya, jadi tidak pasti, itu punya ketersediaan barang sedikit lebih cepat dan semua varian dibandingkan dengan toko-toko yang lainnya. Jadi kayak toko yang akan gue refer sekarang, ini adalah Labcom. Dia bakal datang barang di tanggal 28 Oktober, itu varian base model 16512. Tapi untuk varian yang satu lagi, yang 16 GB dengan 1 tera, dia baru bisa datang nanti sekitar tanggal 8 November baru rilis gitu ya. Jadi memang ketersediaan barangnya berbeda-beda setiap toko. Tapi yang menarik di sini harga lokalnya, itu yang bakal kita highlight. Harga lokalnya untuk yang varian 14 inch base model ini ada di harga 36.500.000. Untuk yang 1 tera 14 inch-nya ada di harga ini juga lumayan terjangkau, yaitu 44.850.000. Terjangkau berdasarkan harga yang keluar saat ini di marketplace, maksud gue ya. Catat. Yang menarik adalah si new rumah Apple ini, kalau kita coba ngelihat yang varian 16 inch, dia punya harganya lucu gitu ya.
Yang paling rendah ada di harga 42 juta, terus yang midnya ada di harga 44 juta. Jadi itu ya, sedikit tentang harga dari barang-barang yang bakal masuk ke Indonesia nantinya. Tanpa customization, jadi langsung dari pabrik udah dikonfigure sama Apple seperti itu dengan harga-harga lokalnya. Perbandingannya dengan harga yang ada di Singapura gimana? Nah, lo bisa ngeliat tabel yang gue kasih lihat sekarang gitu ya, antara harga Singapura dengan kurs yang kurang lebih 10.400-an. Ini kurs dari Google, jadi mungkin sedikit lebih murah gitu ya. Dibandingkan dengan harga jual toko, lo bisa ngeliat perbedaan harganya gitu ya, kurang lebih 4-5 juta untuk yang varian 14 inch. Tapi yang varian 16 inch-nya bisa dibilang harganya lebih bersaing karena ada yang perbedaannya hanya sekitar 1-2 juta aja. Sampai sini mungkin kita sedikit bertanya-tanya gitu ya, kenapa yang varian 14 inch lebih tinggi dibandingkan yang 16 inch? Yang pertama itu masalah ketersediaan barang, karena emang beberapa varian yang 16 inch ini di saat gue coba cek lagi kapan mereka tersedia, jawabannya rata-rata adalah pertengahan bulan November. Itu yang pertama. Dan yang kedua kalau menurut gue adalah faktor teknologinya. Benar, 16 inch mungkin secara teknologi lebih maju dan juga lebih canggih dibandingkan yang 14 inch. Tapi faktanya adalah di tahun 2019 kita sudah pernah nih ketemu dengan MacBook Pro 16 inch. That's why yang varian 14 inch jadi menarik karena bisa dibilang ini barang baru dan juga mungkin termasuk yang paling banyak dibeli karena emang lebih portable dan gak ketinggalan sama powerfulnya dengan 16 inch. Jadi ya, harganya pun akhirnya bisa dinaikkan dengan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang 16 inch. Balik, gue bukan pengen menjadi seorang price police, tapi di sini gue pengen kasih tahu faktanya yang ada di lapangan seperti ini. Nah, balik sekarang ke masalah pembelian. Jadi kalau misalkan Vic dengan harga yang cukup tinggi seperti ini, gue harus pilih yang mana? Kalau untuk pembelian barang, apalagi yang harganya agak tinggi, gue selalu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama itu adalah kebutuhan, lalu keinginan, dan juga budget. Kebutuhan bisa di-upsize oleh keinginan, tapi kemudian dijustifikasi oleh budget. Karena jangan sampai lo belanja jajan tapi susah makan gitu. Itu kan juga akhirnya nggak lucu gitu. Nah, setelah kita omongin daftar harga, kita udah omongin prinsip pembelian barang ala gue gitu. Kalau saran dari lo, Vic, mana yang dibeli? Gini, di saat gue ngomong ini bukan berarti gue akan membeli barangnya, tapi kalau emang misalkan lo pengen membantu gue untuk bisa beli, lo bisa ngeklik link Saweria yang ada di bawah. I'll be more than happy to share it. saweria.co.id/taufiknobo. Kali-kali lo mau ikutan nyumbang untuk gue beli MacBook M1 Pro. Dan itu kata kunci tadi gue bilang ya, MacBook M1 Pro. Sweet spot menurut gue, sweet spot ya, itu ada di MacBook Pro 14 inch dengan varian 16 GB RAM dan juga 1 TB storage. Karena out of the box dia udah datang dengan CPU yang menjadi hero-nya Apple di M1 Pro, yaitu 10 core untuk CPU-nya dan juga 16 core untuk GPU-nya. Secara model dia baru 14 inch, dia portable sama powerfulnya dengan yang 16 inch, walaupun masih agak sedikit kalah untuk bagian chargingnya, belum pakai yang 100 watt lebih, dia masih pakai yang 96 watt. But you know what, it most likely it's gonna be the best choice. But however, kalau lo emang tetap pengen usaha nabung untuk membeli MacBook Pro 16 inch, I do think the sweetest spot itu ada di MacBook Pro 16 inch dengan prosesor M1 Max. I know it's expensive, tapi pembelian lo itu akan bisa bertahan dengan sangat lama, bahkan mungkin sampai beberapa tahun ke depan lo tidak perlu berganti-ganti laptop, kecuali lo tergoda ganti laptop. Pada dasarnya sih seperti itu. So, itu saran dari gue. Walaupun memang balik lagi ya, antara kebutuhan, keinginan, budget yang akhirnya menjustifikasi. If you're happy with your base model 14 inch atau base model 16 inch pun sebenarnya nggak ada masalah, selama emang itu adalah barang yang emang lo inginkan, lo butuhkan, and you have the money for it. It's plain, simple, that's the rules. Dan selamat hunting, selamat berbelanja. Semoga lo berhasil mendapatkan barang yang lo mau
and you can get the most out of your new tech dan having a lot of income from your new tech also. And that was it for this video. Agak beda, agak panjang, dan kabarin ya kalau emang misalkan lo suka dengan video seperti ini, tulis di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.